Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kemana air mani yang tidak kita keluarkan, kemana perginya air mani tersebut. Dan kalau misalnya Anda sekarang sedang ada di proses untuk keluar dari kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, mungkin sering banget ya dengar omongan orang-orang atau baca dari artikel bahwa kita harus rutin mengeluarkan sperma, kita harus rutin ejakulasi agar kita tuh besok di usia lansia tuh tidak kena prostat gitu ya. Dan ini menjadi semacam paham dari orang-orang bahwa semakin sering kita ejakulasi, semakin kita sehat dan semakin kita terhindar dari penyakit prostat. Nah, kemarin saya baru saja membaca sebuah komentar yang sangat menarik di video saya yang membahas tentang kanker prostat, dan nanti akan saya tunjukkan ya, bentar. Nah, di sini si orang tersebut bercerita bahwa paman saya sakit prostat, udah berobat ke dokter tapi gak sembuh. Karena anaknya jadi TKI di Jerman, lalu dibawalah paman saya untuk berobat ke Jerman. Tahu gak apa kata dokter Jerman? Gak boleh terlalu sering mengeluarkan sperma. Hal ini justru malah memicu prostat meradang dan infeksi. Apalagi kata dokter ketika masih muda sering melakukan onani. Sekarang paman saya sehat, saran dokternya sering-sering meditasi, melakukan kegiatan positif, jalan-jalan. Nanti tubuh akan mengeluarkan sperma sendiri melalui mimpi basah. Nah, ini adalah sebuah perspektif yang baru ya dari berdasarkan pengalaman orang tersebut ya. Bahwa sebenarnya kalau kita terlalu sering mengeluarkan sperma malah justru memicu prostat, memicu penyakit. Dan dengan mengurangi malah jadi lebih sehat. Ini yang kayak menjadi sebuah misinformasi ya. Saya nggak tahu bahwa apakah benar seperti itu atau enggak, karena kembali lagi kesehatan tiap orang itu kan banyak faktor yang terjadi ya. Dari lifestyle, dari genetik itu sangat berpengaruh. Tapi kalau kita lihat dari apa yang diucapkan dokter di Jerman itu, yang mengatakan bahwa kemana sperma itu, yang kemana air mani itu akan pergi kalau kita tidak keluarkan, itu akan keluar sendiri melalui mimpi basah. Dan saya sudah mengucapkan ini berulang-ulang bahwa di usia dewasa pun kita masih bisa mimpi basah, meskipun tidak sebanyak ketika remaja, ketika di awal-awal puber. Saya pun masih sering mimpi basah, tapi itu berbulan-bulan. Saya berusia 30-an sekarang, dan banyak yang mengatakan bahwa 30-an tuh udah dewasa kan, udah bukan remaja lagi. Ya tentu saja itu pun juga masih sering mimpi basah, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dan itu hal yang sangat lumrah gitu ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dari jurnal, dari artikel yang saya baca, kalau nggak dikeluarkan melalui mimpi basah, tubuh itu akan menyerap sendiri, menyerap kembali sperma yang tidak jadi dikeluarkan. Katakanlah kalau misalnya Anda itu memang berhubungan seksual tapi tidak ingin mengeluarkan air mani. Ada beberapa orang yang seperti itu ya. Dan kemana perginya air mani tadi? Itu akan diserap kembali oleh tubuh dan dipecah kembali. Akan saya tunjukkan artikelnya ya. Ini ada artikel dari Medical News Today. Nah, kalau sperma tidak keluar melalui ejakulasi, tubuh akan membreakdown atau memecah kembali semen itu air mani dan reabsorb atau menyerapnya kembali, atau dengan merilis sperma melalui nocturnal emission tuh mimpi basah, yang kita tahu itu namanya mimpi basah ya. Jadi kesimpulannya yang pengen saya sampaikan di video ini adalah jika sperma itu tidak dikeluarkan, air mani itu tidak dikeluarkan, maka itu akan dikeluarkan secara alami melalui mimpi basah dan akan diserap kembali atau diserap kembali oleh tubuh kita. Jadi nggak usah khawatir ya kalau teman-teman sekarang tuh sedang proses untuk keluar dari kecanduan PMO, kemudian banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa nanti kamu kena penyakit loh, kena prostat loh kalau ditahan-tahan. Jangan pernah dengerin hal kayak gitu. Dan banyak faktor yang terjadi pada prostat ya, infeksi bakteri itu banyak faktor, tidak hanya melulu hanya gara-gara ejakulasi doang itu. Justru yang malah yang tadi orang yang dokter Jerman itu mengatakan bahwa jangan sering-sering ejakulasi, jangan sering-sering mengeluarkan sperma. Justru malah ketika sering sperma itu akan menimbulkan resiko prostat yang lebih tinggi. Oke? Tetap semangat dan jangan pernah sedih kalau misalnya Anda itu relapse. Tetap lanjutkan perjuangan yang udah
Anda lakukan. Silahkan klik link yang ada di deskripsi kalau misalnya pengen bantu channel ini untuk berkembang. Mungkin Anda bisa traktir saya kopi, atau malah Anda bisa beli produk digital saya 7 produk dalam satu pembelian, dalam satu paket pembelian. Paket berhenti kecanduan PMO harganya cuma 97.000 dan Anda mendapatkan 7 produk. It's a good deal. Klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.